Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, channel pejuang hijrah SSB Team, channel yang membahas seputar produk PT BES, PT Bandung Sinergi Teknologi. Sebelum lanjut ke update terbaru video dari kami, jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar setiap kami mengupdate video terbaru, Anda mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Yang sukses menurut sahabat, siapa kira-kira yang sukses di PT BES ini? Dan tanya ke beliau, itu berapa kali seminar sebulan? Baik itu offline maupun online. Kemudian tanya ke beliau berapa banyak setiap harinya dia mempelajari di YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, selamat pagi, semangat pagi, dan mudah-mudahan hari ini lebih sehat, lebih bahagia, lebih semangat, lebih optimis, dan mudah-mudahan hari ini semakin banyak manfaat kita dari tangan kita, uluran tangan kita, kata-kata kita, tulisan-tulisan kita, kemudian status-status kita di WA, di medsos dan sebagainya. Mudah-mudahan membawa banyak orang untuk mendekat dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sahabat-sahabat semuanya, untuk menjadi sukses, orang selalu ingin, dan semua orang pasti menginginkan dan mengidam-idamkan kesuksesan itu. Tapi kadang-kala untuk melihat orang yang sukses, banyak orang yang tidak mempelajari bagaimana riwayat pahit getirnya kesuksesan itu. Sebelum mendapatkan suksesan, bagaimana prosesnya, pahitnya, dukanya, pedihnya dari orang sukses itu. Pasti menorehkan sejarah kepahitan, kepedihan, penolakan, kemudian sakit hati, dihina, direndahkan, difitnah, jepit, curangi, didolimi, gagal. Bangunlah. Itulah orang yang sukses. Dan yang luar biasanya, banyak sekali orang yang ingin sukses. Misalkan di bisnis Eco Racing ini, di bisnis PT BES ini ingin sukses. Udah sebulan, udah 2 bulan, udah 3 bulan, bahkan udah hampir setahun mengatakan ingin sukses. Melihat orang kesuksesan iri, melihat orang yang sukses dengki, tetapi tidak belajar. Bayangkan, ingin sukses, udah berbulan-bulan tidak tahu produknya dan tidak belajar. Ada seminar tidak datang, ada pembinaan di WA grup tidak hadir, tidak mengikutinya, tidak ingin tahu, padahal ingin tahu tapi tidak action. Subhanallah. Ada nggak yang seperti itu? Apa memang seperti itu kita? Apa sahabat seperti itu? Ingin sukses seperti orang lain, tapi kita tidak melihat, tidak mempelajari bagaimana orang itu sukses, cara belajarnya setiap hari berapa kali, mempelajari produknya, perusahaannya, cara kerjanya, sistem bisnisnya berapa kali sehari, dan berapa kali orang itu presentasi, berapa kali orang itu, berapa orang yang diajak dalam sehari untuk ke dalam bisnis ini, berapa banyak kontak yang dikontakin, yang diinformasikan, berapa kali bikin status di WA, di YouTube, kemudian menginformasikan tentang bisnis ini, berapa puluh kali, berapa ratus kali, sehingga mereka bisa berhasil. Kemudian tanya kepada diri kita, kemudian apakah kita menjalankannya? Apakah kita haus dengan ilmu supaya kita sukses,
Apakah kita mempelajari produknya udah sampai di mana? Apakah kalau ada orang nanya tentang produknya kita bisa jawab atau tidak? Apakah ada yang mintanya tentang halal haramnya kita bisa jawab atau tidak? Apakah kalau ada yang nanya bagaimana sistem kerjanya kita bisa jawab atau tidak? Atau mungkin kita juga tidak tahu. Kalau kita ditanya siapa ownernya, mungkin juga kita tidak tahu. Apa visi misinya, mungkin kita juga tidak tahu. Alangkah dustanya kita ingin sukses, tapi kita tidak memahami apa yang sedang kita jalankan. Alangkah dustanya kita ingin sukses seperti si Fulan, tapi kita tidak belajar bagaimana si Fulan kesehariannya, belajarnya, haus dengan ilmu, haus dengan skill. Berapa banyak yang beliau ikuti, seminar-seminar, kemudian training-training. Tanya, silahkan tanya kepada orang yang sukses menurut sahabat, siapa kira-kira yang sukses di PTBS ini, dan tanya ke beliau itu berapa kali seminar sebulan, baik itu offline maupun online. Kemudian tanya ke beliau berapa banyak setiap harinya dia mempelajari di YouTube. Begitu banyak cara kerjanya, produknya, segala macam testimoninya tentang produk-produk di YouTube banyak sekali. Dan tanya kepada diri kita, berapa kali kita sehari mempelajari di YouTube? Berapa kali ada seminar online? Pernahkah kita masuk? Dan yang kedua, pernahkah kita mengundang orang ke seminar online tersebut? Kalau memang tidak pernah, atau pernah sekali terus kemudian ada yang nolak, kemudian kita mendingan nggak usah, putus asa. Tanya kepada diri kita, pantaskah kita sukses seperti si Fulan itu? Padahal si Fulan itu ribuan kali ditolak, ribuan kali dihina, ribuan kali dicaci, ribuan kali difitnah, ribuan kali gagal dan jatuh. Kemudian kali mereka bangkit kembali, bangkit lagi, seperti itu. Kesuksesan orang yang sukses bukan yang gak pernah gagal, tapi orang yang sukses adalah orang yang 100 kali gagal, 101 kali bangkit, 10 kali gagal, 11 kali mengulang lagi, memperbaikinya, belajar lagi. Tidak ada alasan untuk kita tidak belajar bagi orang yang ingin sukses. Dan tidak ada satupun yang sukses tanpa belajar. Kalau orang yang bodoh, banyak yang sukses, betul. Orang yang nggak pinter yang sukses banyak. Orang yang nggak pendidikannya tinggi yang sukses banyak. Tapi tidak ada ceritanya orang yang malas. Orang yang malas dan putus asa, sukses tidak ada beritanya sama sekali. Apalagi di bisnis jaringan seperti ini. Kecuali kalau kita kerja. Beda lagi kalau kita kerja di perusahaan orang, atau di negeri, atau di swasta. Kita nggak perlu belajar sendiri. Kita cukup ingat gaji aja, cukup ingat takut sama bos aja, kita tetap kerja, tetap kerja, tenang aja, kerja gajian, kerja gajian. Di bisnis, di usaha tidak bisa seperti itu. Kalau tidak ada power di dalam batin kita sendiri, tidak ada cita-cita yang kuat di dalam batin kita, tidak ada yang tujuan yang kuat dan panjang di dalam batin kita, tidak akan pernah kita akan menuju dan sampai kepada titiknya. Jangan bulan-bulan, jangan 6 bulan. Anda mengerjakan ini 6 tahun, Anda mengerjakan ini bisnis ini 6 tahun, tapi tetap seperti ini ilmu kita ini. Malas kitanya, gak mau belajar, gak mau ikut seminar, baik di online maupun di offline, gak mau mempelajari produknya, gak mau mempelajari sistem bisnisnya, gak mau bertukar pikiran dan mencari informasi dari orang yang layak kita minta nasihatnya di bisnis ini. Dan tujuannya hanya dunia. Tidak akan berhasil, tidak akan sampai. Tapi bagi siapa saja kita, pendidikannya apa saja kita, kemudian IQ-nya seberapapun kita, tidak ada urusan itu. Untuk berhasil di bisnis ini, yang pertama adalah belajar terus, niatkan untuk memperbaiki diri kita dan keluarga kita dan umat Rasulullah.
dari hutang dan riba. Yang ketiga, jauhkan dan lebarkan, luaskan tujuan kita, yaitu sampai ke akhirat. Jadi bisnis kita jadikan sebagai kendaraan untuk mencapai akhirat, untuk mencapai kebahagiaan di surga kelak. Kemudian yang keempat, kita setiap hari targetkan sistem bisnisnya, produknya, perusahaannya, apa yang mau dikuasai hari ini. Mau belajar produknya, banyak sekali produknya. Ada berapa poin produk yang sudah kita pahami, sehingga kalau ada orang yang bertanya tanpa melihat, kita sudah menyampaikan udah berapa poin. Terus terang saya tidak tahu semua poin produknya, ya. Contoh yang saya tidak kuasai produknya, belum saya kuasai, seperti LVN cream, serum, itu saya belum kuasai dan sedang belajar, ya. Yang kedua adalah nanotech oil, itu sedang saya pelajari. Yang lainnya insya Allah, dan itu belajar sehari satu produk. Coba bayangkan, gak mungkin 1 tahun gak dapat apa-apa di bisnis ini, gak mungkin. Jangan setahun lah, sebulan gak mungkin gak dapat apa-apa. Kalau memang betul-betul serius kita belajarnya, berlatihnya, dan melakukan actionnya. Actionnya apa? Actionnya itu mengajak orang ke seminar online, mengajak orang untuk keluar dari hutang dan riba, dan memasukkan orang ke dalam sistem atau bisnis online atau seminar online, supaya kita juga belajar sih. Kita belajar, saya udah tahu. Bagi Anda yang sudah tahu tentang yang tadi produknya, perusahaan, sistem bisnisnya, saya selalu mengikutinya dari para leader. Meskipun saya ngajarkan ngisi seminar narasumber, tapi ada waktunya saya belajar, ngajar, belajar, ngajar, belajar. Itulah kenapa ada ulama. Kenapa ada profesor? Profesor itu tidak mengajar aja, tidak. Belajar, mengajar, belajar, mengajar. Baca buku, nulis buku, baca kitab, tulis kitab. Gimana kita bisa nulis kitab kalau inputnya nggak ada? Gimana kita bisa menjelaskan ke orang tentang produknya? Input tentang produknya kita nggak pernah baca. Gimana kita menjelaskan ke orang? Kita nggak pernah ikutin seminar. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para mitra PTB, seluruh jaringan PTB dimanapun Anda berada. 2 yang kita harus putuskan pagi ini, hari ini, mau sukses atau mau mundur, mau tinggal atau mau sukses, mau diem atau mau jalan terus. Hanya 2 pilihan. Dan dari 2 pilihan itu pasti Anda memilih maju untuk berlanjut, karena tidak ada pernah berhenti untuk berbuat baik. Tidak ada pernah berhenti kalau tujuannya akhirat. Tidak pernah akan berhenti kalau tujuannya udah tersimpan di dalam batin kita adalah untuk umat Rasulullah SAW. Tidak akan pernah berhenti, meskipun dicaci, dihina, dimaki, tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah berhenti. Kecuali tujuannya hanya dunia, tujuannya hanya kekayaan di dunia, tujuannya hanya makhluk, pujian dari makhluk, tujuannya itu cepat sekali untuk putus asa, untuk selesai, untuk pesimis. Hindarkan, buang dari pikiran bawah sadar kita tentang pesimis, ganti dengan optimis. Buang putus asa, ganti dengan semangat juang, semangat juang, semangat juara. Meskipun orang lain lari, kita milih jalan aja, ya udah nggak apa-apa. Yang penting tidak diam atau apalagi mundur. Itu kalau kita diam terlindas, kalau kita mundur kebentur. Kalau satu-satunya cara, satu-satunya pilihan adalah maju terus. Bismillah, ikhtiarnya maksimal, luruskan niat kita untuk umat dan untuk akhirat. Yang ketiga, tawakal. Sesudah berdoa dan sambil berdoa kita serahkan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwata illa billah. Saya pribadi selama perusahaan ini masih lurus visi misinya membebaskan umat dari hutang dan riba,
masih mengajak kepada kebaikan, masih mengajak kepada SLC, masih mengajak untuk perbaikan iman dan ekonomi, maka saya akan istiqomah di bisnis ini. Tapi sebaliknya, andai kata bisnis ini, perusahaan ini, perusahaan apapun, kalau sudah melenceng, kalau sudah berubah haluan, berubah visi misinya, mohon maaf, saya pasti akan menghentikan. Karena ada tujuan pribadi, tujuan keluarga secara ilahiyah, yaitu tujuannya keridhaan Allah. Ketika sebuah perusahaan, sebuah bisnis, sebuah profesi menjauhkan kita dari Allah, wajib untuk kita tidak mengikuti. Mau siapapun pemilik, mau siapapun pemilik, mau siapapun yang ngajak, tidak akan pernah kita ikuti, sedikit pun tidak akan pernah. Karena harus sesuai dengan koridor-koridor yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah dan Sunnahnya. Dan kita betul-betul, saya sedang belajar memperbaiki diri di sisa umur ini, sedang memperbaiki diri, memperbaiki bekal, memperbaiki iman, hanya itu saja. Dan ingin manfaat buat umat, hanya itu saja. Kalau 4 hal ini sudah tidak ada di dalam profesi saya, di dalam bisnis saya wajib untuk keluar. Tapi selama masih, dan alhamdulillah PTB sampai detik ini, ownernya luar biasa, leadernya itu masih lurus,